To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. I give my life to tell your story. Let every breath bring your glory, God. It's all for you. To know your love is all I'm after. So fill this heart, it's yours forever, God. It's all for you. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. I give my life to tell your story. Let every breath bring you glory, God. It's all for you. To know your love is all I'm after. So fill this heart, it's yours forever, God. It's all for you. It's all for you. It's all for you. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me His own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There is salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who
that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita masuk di dalam bulan Januari, khususnya Januari minggu kedua tanggal 8 Januari 2023. Dan sepanjang bulan Januari ini dari tanggal 8 sampai akhir bulan ini, kita akan belajar seri tentang prioritas hidup. Hari ini saya akan mulai firman Tuhan dengan tema prioritas pertama, yaitu Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih jauh, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengizinkan kami masuk di tahun 2023. Ada begitu banyak kenangan di tahun 2022, ada begitu banyak pergumulan, masalah, berkat yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan dan mempercayakan tahun 2023 bagi kami. Berkatilah kebenaran firman Tuhan hari ini untuk menjadi landasan kami melangkah di tahun 2023 dengan kekuatan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu semua, memasuki tahun 2023, tahun baru. Seperti biasa tiap orang mulai menyusun rencana, resolusi, rencana hidup mereka agar berhasil. Banyak orang yang kemudian melakukan resolusi tahun baru dengan cara membuat rencana untuk makan lebih baik, makan lebih sehat, olahraga, untuk menyusun jadwal kerja lebih baik, dan berbagai hal lain. Mulai mengatur finansial, mengatur sekolah, pekerjaan, pelayanan, menurunkan berat badan, dan berbagai hal yang lain Bapak Ibu. Dan itulah yang disebut resolusi untuk tahun 2023, tahun baru. Tapi tentu hal yang terpenting untuk kita orang Kristen adalah bagaimana kita melangkah di tahun ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup sempurna menurut kata firman Tuhan. Itulah yang disebut perfect 10 life. Semua orang menginginkan hidup yang seperti itu, hidup yang berhasil secara jasmani, secara rohani.
Siapa yang tidak mau hidup sempurna, Bapak Ibu? Tiap-tiap kita ingin hidup sempurna, hidup baik, hidup berhasil. Kira-kira apakah Alkitab memberikan rahasia keberhasilan hidup? Kira-kira apakah Alkitab menuliskan secara detail, secara jelas apa rahasianya agar hidup kita berhasil dan diberkati oleh Tuhan? Jelas ya. Alkitab menuliskan secara detail tiap-tiap hal yang harus kita buat supaya hidup kita berhasil dalam mata Tuhan, berhasil secara rohani. Sehingga hari inilah kebenaran firman Tuhan yang akan saya bahas tentang prioritas hidup, khususnya prioritas pertama, menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama adalah hal yang hendak kita pelajari dan menjadi kunci keberhasilan kita. Karena itu Bapak Ibu yang ingin berhasil dalam tahun 2023, dengar, simak firman Tuhan ini baik-baik dan tidak saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu coba kita simak 10 hukum Taurat. Dari 10 hukum Taurat, 4 bagian pertama ini bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Bicara soal bagaimana kita memprioritaskan Tuhan. Bicara soal bagaimana kita menyembah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dari hukum 1 sampai hukum ke-4. Hukum 5 sampai hukum ke-10 bicara soal relasi kita sesama manusia. Bagaimana kita mengasihi manusia lain. Bagaimana kita bereaksi dengan manusia lain. Bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, sehingga banyak orang khususnya orang yang menolak kebenaran firman Tuhan. Mereka mengatakan, untuk apa percaya 10 hukum Taurat? Itu isinya hanya jangan. Tuhan yang orang Kristen itu Tuhan yang mengekang. Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan yang kejam. Tuhan yang penuh dengan peraturan. Tuhan yang tidak fun sama sekali. Tidak ada kebebasan. Karena jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah berhala. Jangan bersaksi dusta. Jangan ini, jangan itu. Sehingga banyak orang, khususnya orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, menjadikan hukum Taurat sebagai bahan ejekan. Bapak Ibu, namun benarkah demikian? Tentu kita tidak. Kata jangan, kata larangan selalu dianggap negatif, tapi ini adalah hal yang positif. Hal yang baik demi kebaikan manusia sendiri. Bapak Ibu coba bayangkan kalau kepada anak-anak saya mengasihi mereka. Tapi saya tidak memberikan peraturan apapun dalam hidup mereka. Apa jadinya mereka? Jangan menyentuh api, jangan main lilin, jangan main api, jangan dekat kompor, jangan main pisau. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya tidak memberikan peraturan itu untuk mereka. Devia, Kenneth, Dara akan katakan, fun main pisau. Kita bisa tembakkan ke tempat yang tepat, kita bisa buat apa saja, kita bisa potong pisau itu terhadap barang apa saja. Kita bisa melakukan apa saja. Bisa melukai dirinya sendiri dan membahayakan dirinya sendiri. Sehingga Bapak Ibu, larangan adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Tergantung bagaimana kita mengimplementasikannya dalam hidup kita. Sehingga peraturan yang Tuhan buat bukan untuk mengekang kita. Tapi untuk memberikan kita kesuksesan, keberhasilan, dan kebaikan. Hal yang sama Tuhan buat untuk kita. Sehingga dari bagian pertama ini, hukum Taurat yang pertama kita lihat, percayalah Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sepanjang tahun 2023 hidup kita akan penuh dengan berkat Tuhan. Bapak Ibu bisa uji dari diri Bapak Ibu sendiri. Kita baca 2 firman Tuhan hari ini. Keluaran 20 ayat 1-3 dan Matius 22 ayat 37-38. Saya akan bacakan untuk kita. Keluaran 20 ayat 1-3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Matius 22 ayat 37-38. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bapak Ibu, peraturan pertama dan terutama untuk kita berhasil diberkati sepanjang tahun 2023 adalah
prioritas pertama di atas segala-galanya kalau kita mau berhasil, tidak lain adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya ingin angkat. Bagian ini panjang, lebar, luas, dan dalam. Kalau dibahas bisa lebih dari 2-3 jam, bisa lebih sehari. Tapi hanya ada 4 hal penting yang saya ingin angkat yang sudah lebih dahulu menjadi berkat untuk saya. Yang pertama, bicara bagian ini, hidup adalah pilihan. Ketika kita memikirkan tentang hukum pertama dan terutama, maka hukum pertama ini sungguh-sungguh bicara tentang pilihan hidup. Kita harus memilih. Bapak Ibu ingat pelajaran tahun lalu. Hidup ini berisi dengan berbagai pilihan, mulai dari lifestyle, sahabat yang kita pilih, komitmen yang kita ambil, resolusi yang kita pilih, prioritas yang kita pilih, termasuk pilihan untuk melakukan hukum pertama dan terutama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Akankah kita membiarkan God be God? Ataukah kita membiarkan sesuatu hal yang lain menempati urutan pertama sebagai prioritas dalam hidup kita? Kita memilih. Coba Bapak Ibu evaluasi tahun 2022. Berapa banyak dari kita benar-benar memilih untuk hidup memprioritaskan Tuhan? Bapak Ibu menarik bahwa Tuhan menciptakan kita dengan naluri alamiah untuk mencari sesuatu untuk disembah. Itu alamiah diciptakan Tuhan. Semua manusia diciptakan untuk mencari sesuatu untuk disembah. Bagian dari rancangan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan itu bukan tanpa tujuan. Tuhan menciptakan itu supaya kita dapat membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Supaya kita menyembah Dia sebagai yang paling penting, yang terutama, yang utama dalam hidup kita. Sehingga kita dapat menikmati persahabatan kita dengan Tuhan. Masalahnya, iblis selalu mencari jalan agar manusia menyembah hal yang lain. Iblis selalu mencari jalan agar manusia menyembah dia dan berbagai antek-anteknya. Bapak Ibu, contohnya bangsa Israel. Pertama kali Tuhan memberikan perintah ini, 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, mereka baru keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Dalam perbudakan 400 tahun sebelumnya di sana, mereka berhadapan dengan generasi, dengan bangsa, dengan budaya yang menyembah dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, kucing, api, bahkan raja mereka. Dan kemudian mereka dibawa masuk ke tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka berhadapan dengan yang namanya mereka membuat ilah lain dari anak lembu emas. Dalam bentuk anak lembu emas. Ketika Musa pergi 40 hari 40 malam tidak kembali, mereka menciptakan anak lembu emas untuk mereka sembah, Bapak Ibu. Bayangkan, tidak itu saja, mereka masuk tanah Kanaan. Di tanah Kanaan ini, orang Kanaan ini adalah bangsa yang tidak kenal Tuhan, tidak takut Tuhan. Mereka menyembah dewa langit, mereka menyembah cuaca, mereka menyembah musim, mereka menyembah orang mati, mereka menyembah binatang, dan lain-lain. Sehingga ketika bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian, mereka harus memilih. Memilih untuk menyembah Allah saja seperti kata Joshua. Aku dan sekeluargaku kami akan menyembah, beribadah kepada Allah saja. Bapak Ibu, bangsa Israel berhadapan dengan berbagai berhala dan mereka harus memilih kepada siapa mereka harus menyembah. Sama dengan kita pada masa sekarang. Bapak Ibu, mungkin kita tidak menyembah bulan, kita tidak menyembah bintang, kita tidak menyembah gunung, batu, dan sebagainya seperti zaman dulu lagi. Tapi Bapak Ibu ingat, ada berhala-berhala lain yang sangat menakutkan yang dapat menggantikan Tuhan. Baal-baal modern. Bapak Ibu yang percaya dengan horoskop, percaya dengan astrologi, percaya dengan bulan ini saya bintangnya ini, bintangnya itu. Bapak Ibu, ini bentuk-bentuk penyembahan berhala masa kini. Ketika kita menempatkan jalan hidup kita, masa depan kita kepada hal-hal tersebut lebih dari kepada Tuhan sendiri. Pekerjaan kita dapat menjadi berhala kita. Pelayanan saya dapat menjadi berhala untuk saya.
Ilmu pengetahuan yang makin berkembang dapat menjadi berhala bagi saya. Teknologi yang makin canggih dapat menjadi berhala untuk saya. News dapat menjadi berhala untuk saya. Suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya, uang saya dapat menjadi berhala untuk saya. Bahkan diri saya sendiri dapat menjadi berhala untuk diri saya. Sehingga untuk mengetahui hal ini kita harus bisa memilih sejak dari awalnya. Memilih untuk menyembah kepada Allah saja, Tuhan Allah saja, dan tidak kepada yang lain. Mengapa? Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak ingin kita memuaskan naluri kita dengan menyembah sesuatu yang lain selain Dia. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita mau tahun 2023 kita berjalan dalam keberhasilan, berjalan dalam terang Tuhan, mari kita memilih secara tepat. Apa yang Anda pilih untuk Anda sembah pada awal tahun ini, sepanjang tahun ini, akan menentukan keberhasilan Anda sepanjang tahun ini. Yang kedua, Bapak Ibu. Penyebab utama kita tidak memprioritaskan Tuhan. Pertanyaan untuk kita semua. Mengapa kita tidak mau menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama dalam hidup kita? Apa yang menghalangi kita? Apa yang menyebabkan hati kita cenderung untuk memilih hal lain, ilah lain lebih daripada Tuhan? Mengapa kita cenderung mensubstitut, mengganti, mencari pengganti Tuhan dengan hal-hal lain dalam hati kita untuk memuaskan naluri kita? Bapak Ibu, menurut saya penyebab utama dan penyebab terbesar adalah karena kita tidak puas dengan Tuhan Allah kita. Kita tidak puas dengan Tuhan Allah kita yang adalah pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta, pemilik kita, pencipta kita, pemilik surga dan bumi. Kita tidak suka dengan jalannya. Kita tidak suka dengan caranya Tuhan yang berlama-lama menjawab doa kita. Kita tidak suka dengan kehendaknya karena kita punya kehendak sendiri. Kita ingin mengatur Tuhan. Kita tidak puas dengan Dia, dengan karakternya, dengan kehendaknya, dengan caranya. Oh, lama sekali Tuhan jawab, saya punya cara sendiri. Lama sekali Tuhan menjawab doa saya. Saya punya cara yang lebih baik. Saya tidak mau jawaban doa saya seperti ini. Saya tidak mau jalan hidup saya seperti ini. Saya mau seperti ini. Kita ingin mengontrol segala sesuatu. Karena itu kita tidak puas ketika Tuhan menunjukkan jalannya, memimpin kita. Kita senang mengontrol, Bapak Ibu. Itulah naluri alamiah kita. Bapak Ibu, ada kisah tentang seorang suami yang istrinya minta tolong, Pak tolong cuci piring. Suaminya sebelum cuci piring, suaminya tanya, kalau saya tidak cuci piring, pertanyaan untuk kamu, apakah kamu akan menceraikan saya? Oh, tentu tidak, kata istrinya. Lalu istrinya bilang, Pak tolong vacuum. Suaminya tanya, kalau saya tidak vacuum, apakah kamu akan menceraikan saya? Tiap kali istrinya meminta dia menyelesaikan satu pekerjaan, suaminya bertanya, kalau saya tidak kerjakan ini, apakah kamu akan menceraikan saya? Istrinya katakan, mengapa kamu menanyakan hal seperti itu? Sangat menyedihkan, kenapa kamu seolah-olah mengancam saya, kalau saya tidak buat ini akan begini, kalau saya tidak buat ini akan begini. Bapak Ibu, menyedihkan hubungan suami istri seperti itu. Sama dengan yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita ingin mengontrol Tuhan. Tuhan, kalau saya tidak buat ini, apakah Engkau akan menghukum saya? Tuhan, kalau kamu tidak buat ini, apakah kamu tidak akan memberikan berkat kepada saya? Sehingga kita mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita ini, mengikuti jalan kita, kita akan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat menyedihkan karena kita tidak puas dengan Tuhan. Kita mengancam Dia untuk meninggalkannya. Kalau sampai tahun ini kamu tidak menjawab pergumulan saya yang ini, saya akan tinggalkan Tuhan. Saya akan pergi mencari ilah lain, mencari Tuhan lain untuk hidup saya. Bapak Ibu, itulah manusia. Kita ingin Tuhan memenuhi semua hasrat kita dengan instan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita ingin mengontrol Tuhan. Kita tidak puas dengan cara Tuhan. Karena itu kita tidak mau memprioritaskan Dia, menjadikan Dia yang paling utama dalam hidup kita. Menaruh Dia sebagai yang paling penting, paling utama dalam hidup kita. Itulah alasan utama sehingga seringkali kita kemudian mencari ilah lain dalam hidup kita, Bapak Ibu.
Ada seorang penulis lagu, Phil McHugh, menuliskan lagunya tahun 1984, begini liriknya. God and God alone created all these things we call our own. God and God alone reveals the truth of all we call unknown. God and God alone is fit to take the universe throne. God and God alone will be the joy of our eternal home. Bapak Ibu, siapa dia Tuhan Allah yang kita sembah? Apakah ada yang lebih besar dari dia? Adakah sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari dia? Tidak ada Bapak Ibu. Dia menciptakan kita dari debu dan satu waktu kelak kita akan menjadi debu. Dia memegang kontrol atas langit dan bumi. Dia mengatur jalannya sejarah dunia ini, bahkan jalannya sejarah hidup kita. Dia mengontrol semua yang terjadi dalam dunia ini. Tidak ada satupun yang terjadi kebetulan. Dia mengontrol semuanya. Dia mengenal kita luar dan dalam. Dia tahu suka duka kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu kesusahan kita. Dia mengizinkan tiap-tiap hal terjadi dalam hidup kita. Dia tahu kekhawatiran kita, keterbatasan kita. Dia tahu kapan kita akan lahir dan kapan kita akan mati. Bahkan rambut di kepala kita pun dia tahu berapa jumlahnya, berapa yang jatuh hari ini. Tidak ada yang terjadi di luar kontrol dia, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita mampu menggantikan Allah yang seperti itu dengan hal-hal lain yang sifatnya sampah karena ketidakpuasan kita? Menggantikan dengan hal-hal yang fana, yang useless, yang tidak ada gunanya, yang barang itu pun atau sesuatu itu pun yang kita gantikan, Tuhan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang semua orang katakan laki-laki ini laki-laki yang paling beruntung di seluruh dunia. Mengapa Bapak Ibu? Dia punya istri yang sangat cantik, secara fisik sangat cantik. Istrinya ini tidak saja cantik, istrinya pintar masak semua jenis masakan kesukaan suaminya. Tidak itu saja, istrinya adalah seorang istri yang wise, yang bijak. Dia pandai mengatur uang. Dia pandai mencari uang tambahan. Dia pandai menyanyi. Dia pandai memainkan alat musik. Dia pandai mengatur anak-anak. Mendidik anak-anak dengan baik, dengan bijak. Menjadikan mereka anak-anak yang baik dan berhasil. Satu kali saya bertemu dengan suaminya di mall ketika suaminya sedang bermesraan dengan perempuan lain. Perempuan itu kelihatannya sangat jelek, Bapak Ibu, secara fisik sangat jelek. Kelihatannya jahat dari matanya dan licik. Setelah mencari tahu ternyata perempuan itu adalah perempuan jalanan, pelacur murahan yang mencari mangsa hanya demi uang. Bapak Ibu maaf, cerita ini adalah cerita fiktif. Tapi ketika kita memikirkan kisah ini, kita katakan kalau kisah ini adalah kisah beneran, kita akan katakan betapa bodohnya laki-laki itu. Betapa tololnya dia. Tapi dalam hati kita yang paling dalam Tuhan mengatakan, Tuhan berbisik, seperti itulah kamu. Seringkali kamu menggantikan aku dengan sesuatu yang lain, yang fana, yang useless, yang tidak ada gunanya, yang tidak dapat menolong dirinya sendiri. Kita sering mensubstitut Tuhan dengan berhala dari dunia ini yang tidak ada gunanya, yang seperti sampah. Mengapa bisa terjadi Bapak Ibu? Seperti laki-laki, suami dan istri tadi. Mengapa bisa terjadi? Menukarkan istri yang sempurna tadi dengan seorang perempuan pelacur, perempuan jalanan. Mengapa? Karena kita tidak puas. Kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita tidak puas dengan Tuhan kita. Sama seperti laki-laki itu tidak puas dengan istri yang sempurna itu. Dia mencari perempuan lain yang useless, yang hanya akan mengeruk dia. Karena kita tidak puas dengan Tuhan kita, dengan karakternya, dengan jalannya, dengan rencananya, rancangannya bagi kita. Karena kita bodoh, kita buta secara rohani Bapak Ibu. Sehingga kita mampu menukarkan kebesaran Tuhan yang luar biasa dengan hal-hal lain yang hanya sampah. Jangan pernah berpikir, oh itu hanya terjadi kepada manusia dunia saja. Manusia dunia yang mampu menukarkan Tuhan dengan hal-hal lain dalam dunia ini. Tidak Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan hari ini terjadi di tengah-tengah gereja. Terjadi terhadap orang percaya, orang yang mengaku dirinya sudah lahir baru, sudah percaya, sudah born again, sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Seringkali kita orang yang mengaku born again, kitalah yang menukar Tuhan dengan sampah, dengan ilah-ilah dunia ini yang tidak ada gunanya, yang tidak dapat menolong kita, yang sifatnya semu. Gereja pun sebagai institusi melakukan hal yang sama. Ketika gereja mulai meninggalkan Tuhan pelan-pelan dan menggantikan berhalanya dengan event, dengan program, dengan gedung gereja. Bapak Ibu, apa yang terjadi tahun 2020? Iblis merancangkan untuk hal lain, tapi Tuhan memakainya untuk kebaikan. Menyadarkan kita sebagai gereja, sebagai institusi. Gedung bukanlah hal yang utama. Ketika gereja mulai mencurahkan semua halnya untuk perbaikan gedung, keindahan gedung dan sebagainya. Dan mulai meninggalkan Tuhan. Tuhan berteriak di telinga kita ketika COVID, kita tidak pakai gedung gereja. Kita tidak dapat beribadah di dalam. Tuhan katakan apa? Hei, kamu lihat. Kamu menyembah gedung gereja, kamu menyembah program dan sebagainya. Tapi kamu lihat, pada waktu ini kamu tidak dapat memakai gedungmu yang sudah indah dan bagus itu. Programmu yang sudah dirancangkan dengan sangat smart, bagus dan sebagainya. Karena apa? Kamu meninggalkan aku. Kamu meninggalkan penyembahan yang benar terhadap aku. Kamu tidak menaruh aku sebagai prioritasmu lagi, tapi kepada hal-hal lain. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi saya mengoreksi diri saya. Apakah saat ini saya sedang puas dengan Tuhan? Apakah sekarang ini Bapak Ibu sedang puas dengan Tuhan? Puas dengan jalannya? Puas dengan rancangannya bagi kita? Puas dengan jawaban doa? Puas dengan tiap-tiap hal yang Dia berikan untuk kita? Apakah kita sedang puas atau kita sedang komplain? Kita sedang compare Tuhan kita dengan hal-hal lain? Apakah kita mencintai Dia sebagai pribadi yang patut dikasihi, dicintai dengan tulus? Apakah kita puas dengan karya salibnya, karyanya untuk kita? Kita bisa menyelidiki hati kita masing-masing. Puaskah Anda dan sudahkah kita menjadikan Tuhan kita sebagai prioritas pertama dalam hidup kita? Yang ketiga, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menguji hati kita? Apakah saya benar-benar sedang menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup saya? Sebagai yang paling utama dalam hidup saya? Sebelumnya mungkin kita berpikir dalam hati kita, Bu Sarah, saya tidak akan pernah menggantikan Tuhan, mensubstitut Tuhan dengan hal lain. Tidak mungkin, saya menyembah Dia saja, hanya Dia saja. Tapi sebelum Bapak Ibu mengklaim hal ini dalam hati Bapak Ibu, coba jawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Jawab pertanyaan ini dengan jujur di hadapan Tuhan, dengan jujur di hadapan diri Bapak Ibu sendiri. Pertanyaan pertama, apa yang paling membuat hati kita berdegup cepat, berdetak dengan cepat? Uangkah atau Tuhankah? Harta kita atau Tuhankah? Posisi jabatan atau Tuhankah? Seseorang atau Tuhankah? Jawab dengan jujur. Apa yang menjadi fokus hidup kita? Apa yang sedang kita kejar? Tuhankah atau hal-hal dunia inikah? Jawab dengan jujur Bapak Ibu. Apa motivasi terbesar kita ketika kita bangun pagi dengan semangat dan siap menghadapi hari itu? Tuhankah atau sesuatu yang lain? Tiap pagi Bapak Ibu bangun, tiap pagi Bapak Ibu sebelum tidur, apakah yang Bapak Ibu pikirkan? Yang membuat gairah untuk bangun? Sesuatu yang lainkah atau Tuhankah? Apa yang ada dalam pikiranmu ketika kamu sedang santai? Ketika kamu sedang tidak ada sesuatu kesibukan apapun, apa yang ada dalam pikiran kamu? Biasanya sebelum tidur, kita santai, kita tenang, kita rileks untuk memikirkan, untuk masuk dalam waktu tidur, kita memikirkan sesuatu yang kita rasa penting hari itu. Apa yang kita pikirkan? Bapak Ibu, pikiran kita ini seperti jarum kompas, seperti kompas. Ketika kompas itu berhenti bergerak, berhenti bekerja, kompas itu akan berhenti, jarum kompas akan berhenti dan menunjuk ke arah utara. Sama dengan pikiran kita, Bapak Ibu. Ketika kita mendapati diri kita santai, beristirahat, hendak tidur, kemana pikiran kita tertuju? Kepada pekerjaan kita, pada jadwal-jadwal kita yang belum selesai, kepada hobi kita, kepada uang kita, kemana kita menyimpannya, kepada relasi kita, kepada seseorang lain, kepada mimpi-mimpi kita, kepada rumah kita, pekerjaan kita, atau apa? Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan jujur.
Ketika kita naik tempat tidur santai, kemana jarum kompas kita menunjuk, disitulah hati kita berada. Kalau kita menunjuk kepada Tuhan, maka kita sedang memprioritaskan Tuhan. Tapi kalau tidak, kepada sesuatu yang lain, maka kita harus sadar dan bertobat. Bapak Ibu, saya ketika belajar bagian firman Tuhan ini, saya sendiri sadar bahwa banyak kali dalam hidup saya mempunyai hal-hal lain yang lebih saya prioritaskan lebih daripada Tuhan. Jadwal-jadwal saya, kalau saya bisa cawang jadwal saya dan saya merasa puas, saya sudah menjadikan jadwal dan kesibukan saya sebagai berhala saya lebih daripada hal lain. Ingat sekali lagi, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia ingin semua gairah kita, passion kita, hati kita, perhatian kita, waktu kita berikan kepada Dia. Dia ingin Dia menjadi satu-satunya yang menempati urutan pertama dan terpenting dalam hati kita. Bapak Ibu, saya tidak ingin menghakimi kita. Kita bisa jujur dengan diri kita masing-masing. Seringkali pikiran kita tidak dipenuhi dengan Tuhan, tidak didominasi oleh Tuhan, tapi dengan hal-hal lain. Dengan hal materi, dengan hal-hal duniawi semata. Dengan hal-hal yang kita kejar dalam dunia ini, kita bisa jujur dengan hati kita. Seperti saya katakan, hidup saya kadang-kadang dipenuhi dengan jadwal-jadwal saya. Saya puas kalau semua jadwal yang saya rancangkan hari itu sudah dicawang satu demi satu. Tuhan tidak menjadi yang terutama dan pertama dalam hidup saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa saja berhala Bapak Ibu? Buang itu, gantikan kembali dengan Tuhan. Mulai tahun ini dengan benar, dengan pilihan yang benar. Puas dengan Tuhan, Allah kita. Jangan pernah mensubstitut Dia, mengganti Dia dengan hal-hal lain yang hanyalah sampah yang tidak akan kita bawa mati. Bapak Ibu, Rasul Paulus menasehatkan dalam Filipi 3 ayat 7-8, apa dia bilang? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan apa? Menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, hal lain dalam dunia ini apa yang lebih penting dibandingkan dengan Tuhan kita, Tuhan Allah kita Yesus Kristus, Bapak Ibu? Semua itu dianggap sampah. Ketika Paulus bertobat, dia menganggap pendidikan tinggi yang dia peroleh sampah. Citizen Romawi yang dia punya, kebangsaan, darah Yahudi yang dia punya, semuanya sampah. Bisa berbicara dalam berbagai bahasa, semuanya sampah. Bapak Ibu, mungkinkah semua itu menggantikan kemuliaan Tuhan dengan hal-hal duniawi yang seperti itu, yang tidak akan bicara, yang tidak akan kita bawa mati? Ujilah hati kita masing-masing. Yang keempat, yang terakhir. Apa akibat jika kita memprioritaskan Tuhan? Semua orang ingin diberkati, semua orang ingin hidup sukses. Tapi apa akibatnya jika kita hidup memprioritaskan Tuhan? Memulai tahun ini dengan sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai yang pertama dan terutama. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pasti, kalau kita memulai komitmen tahun ini berjalan dengan menjadikan Tuhan, menempatkan Dia sebagai prioritas pertama dalam hidup kita, maka kita akan mengalami 3 hal. Yang pertama, kita akan merasa puas. Waktu malam tahun baru kami sekeluarga pergi makan di Lucille karena ada orang memberikan hadiah Natal untuk kami, gift card Lucille. Kami pergi ke restoran ini, makan di sana, pulang dari sana saya tanya sama anak-anak, bagaimana perasaan kalian sesudah makan makanan yang enak dan mahal ini? Dara katakan, Mama, aku kenyang, tetapi aku tidak puas. Bapak Ibu, kepuasan adalah hal yang dicari dalam dunia ini. Kepuasan sejati hanya kita dapatkan kalau Tuhan kita jadikan sebagai yang prioritas. Kalau hanya kepada Dia saja kita sembah, tidak ada yang lain, tidak ada embel-embel lain. Sehingga ketika kita mengutamakan Dia, maka Tuhan sendiri yang akan menaruh rasa puas itu dalam hati kita. Rasa puas itu akan memimpin kita untuk memiliki rasa damai, damai sejahtera yang dicari semua orang. Rasa puas itu akan menghasilkan dan mengalirkan sukacita yang dicari oleh semua orang. Bapak Ibu, catat baik-baik. Kepuasan, damai, sukacita tidak dapat dibeli oleh uang. Tidak dapat dibeli oleh harta, kedudukan, ketenaran, nama besar dan sebagainya. Tidak, sama sekali tidak.
Damai sejahtera, sukacita, rasa puas hanya akan bisa kita peroleh kalau kita menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Saya suka sekali analogi ini Bapak Ibu. Analogi ini mengatakan begini. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berbicara kepada laut. Ketika Tuhan menciptakan pohon, Tuhan berbicara kepada bumi. Namun ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat ke dalam dirinya dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jika kamu mengambil ikan dari dalam air, maka matilah ikan itu. Jika kamu mengambil tanah dari pohon, maka matilah pohon itu. Sama juga, jika kamu memutuskan manusia dari Tuhan, mengambil manusia dari Tuhan, matilah manusia itu. Bapak Ibu, mengapa? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tanpa kehadirannya, tanpa menyembahnya, tanpa menjadikan dia sebagai yang paling prioritas dalam hidup kita, sebenarnya hidup kita mati. Mengapa? Karena manusia tanpa Tuhan adalah nothing. Manusia tanpa Tuhan hanyalah berakhir dengan ketidakpuasan, pencarian-pencarian idol, sampah dalam dunia ini yang tidak akan berakhir dan tidak pernah memberikan kepuasan sejati. Manusia kehilangan damai dan sukacita karena manusia menggantikan Tuhan dengan sampah-sampah dari dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, apa dampak atau akibat kedua? Tidak saja rasa puas, tapi Bapak Ibu dan saya akan bebas dari yang namanya kekhawatiran. Kepuasan akan memimpin kita kepada hati yang tidak penuh dengan kekhawatiran. Artinya jika kita puas, kekhawatiran pergi. Jika kita tidak puas, kekhawatiran datang menggerogoti hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, tanggal 31 Desember 2022 semua bangsa merayakan memasuki tahun baru dengan berbagai budaya, berbagai tradisi. New York merayakannya dengan ball drop ketika ball besar itu dijatuhkan. Bapak Ibu, begitu banyak orang datang ke New York untuk merayakan tahun baru. Paling tidak 1 miliar ada di Times Square di sana untuk menyaksikan pergantian tahun. Ketika mereka melakukan ini, tidak saja orang yang datang sana, orang banyak yang menonton dari seluruh dunia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Besok harinya ribuan orang yang datang ke sana berakhir dengan mabuk, dengan hangovers. Mabuk dengan hangover ini diberi istilah anxiety, istilah baru. Anxiety bukan hangover, anxiety. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan kepuasan apa-apa. Mereka mabuk tapi kemudian mereka memulai hari baru dengan kekhawatiran yang mulai menumpuk dalam hati mereka, membuat anxiety mereka spike dan hidup dalam ketidakpuasan, ketakutan, kekhawatiran. Bapak Ibu, inilah yang terjadi dalam dunia ini. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai orang percaya, menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama, percayalah. Kita tidak saja puas, tapi kita akan hidup bebas dari kekhawatiran. Siapa yang tidak mau memulai hidup ini bebas dari kekhawatiran, penuh damai, penuh sukacita, penuh pengharapan baru? Syaratnya hanya satu Bapak Ibu, taat pada kebenaran firman Tuhan. Tahun ini begitu banyak yang terjadi tahun ini. Tahun 2022 begitu banyak keluarga kita, teman kita yang pergi meninggalkan kita secara mendadak. 50% orang Kristen percaya bahwa dunia ini akan segera berakhir. Termasuk saya. Bapak Ibu tahu, begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan pun mempercayai hal itu. Apa yang mereka buat? Mereka beli dan membangun bunker-bunker bawah tanah yang harganya milian US dollar. Di dalamnya sudah disiapkan solar, sistem matahari yang palsu. Sudah disiapkan jumlah makanan yang bisa mereka makan dalam waktu lebih dari 5-6 tahun ke depan. Banyak yang membeli paspor untuk pergi ke New Zealand karena mereka menganggap New Zealand akan menjadi daerah paling aman ketika Doomsday itu datang. Bayangkan bunker-bunker itu dibangun khusus dengan semua kelengkapan termasuk swimming pool. Karena apa? Mereka khawatir. Mereka takut kalau Doomsday itu datang dan mereka tidak punya makan minum, mereka tidak bisa bertahan hidup dari serangan bom atom dan sebagainya. Tapi kita orang percaya tidak ada yang perlu kita khawatirkan Bapak Ibu. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita,
Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita akan bebas dari kekhawatiran. Kita akan tidur malam dengan puas, dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Karena kita melakukan yang benar. Menaruh Tuhan sebagai yang pertama dan terutama. Bapak Ibu mendengar semua ini, masihkah mau kita menukar dia dengan Allah lain? Masihkah mau kita menukar istri yang baik, yang bijak, yang cantik dengan seorang perempuan pelacur? Bapak Ibu, benefit ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 6 ayat 25-33. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia menjamin hidup kita kalau kita menjadikan dia, mengejar dia sebagai yang pertama dan terutama. Matius 6 ayat 25 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 32. Semua itu apa? Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, semua bangsa dalam dunia ini mencari hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi Tuhan Allah kita memberikan kunci dalam ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari Tuhan, tempatkan dia sebagai yang pertama dan terutama. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus tidak berkata, jangan bekerja, berhenti bekerja, duduk-duduk saja. Aku akan memberikan kamu makanan, pakaian, minuman, dan sebagainya. Tidak. Tuhan Yesus hanya mau kita menjadikan dia sebagai yang pertama dan terutama. Menjadikan dia prioritas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, mengapa kita masih mau khawatir? Karena kita tidak pernah puas dengan dia. Karena kita tidak pernah menjadikan dia sebagai yang pertama dan terutama. Karena kita mengejar sampah dunia ini dan menjadikan hal-hal lain dalam dunia ini fokus hidup kita. Gairah hidup kita bukan kepada Tuhan, tapi pada sampah dunia ini. Bapak Ibu, Tuhan sendiri menjamin kebutuhan fisik kita, kebutuhan rohani kita. Sebagaimana dia memelihara burung di udara. Sebagaimana dia memelihara dan memperindah bunga di padang. Dia punya semua. Apa yang kita khawatirkan? Yang terakhir, kita tidak saja diberi kepuasan, dilepaskan dari kekhawatiran, tapi kita diberkati secara fisik dan secara rohani. Tuhan berjanji bahwa dia akan memberkati kita dengan berkat yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berkat yang kita butuhkan, itu janjinya. Dan janji itu akan benar-benar tergenapi kalau kita benar-benar menempatkan dia sebagai yang pertama dan terutama di hati kita. Tahukah kita Bapak Ibu bahwa sebentar lagi segala kemuliaan dunia ini akan berakhir. Tidak ada satupun yang akan kita bawa dari dalam dunia ini. Tidak ada satupun yang kita kumpulkan yang dapat kita pegang sampai hari terakhir Tuhan Yesus datang. Sampai hari terakhir kematian kita. Tidak ada yang kekal. Tahukah bahwa Tuhan dapat memberikan semua yang kita cari itu dalam sekejap dan mengambilnya dalam sekejap juga. Karena itu arahkan hati kita kepada Tuhan. Jadikan dia idol kita, berhala kita, Tuhan kita, penyembahan kita, pusat penyembahan kita satu-satunya. Yang terpenting, yang terprioritas, yang terutama. Percayalah, kalau kita melakukan ini, kita telah memulai tahun 2023 dengan benar. Maka rasa puas, damai sejahtera, bebas dari kekhawatiran, dan berkat-berkat akan mengejar hidup kita sepanjang tahun ini. Bahkan sepanjang umur kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun kalau kami sering menjadikan Engkau urutan kesekian dalam hidup kami. Kami menggantikan posisi pertama dalam hati kami dengan sampah. Kami menggantikan Engkau dengan uang, dengan harta, dengan rumah, dengan pekerjaan, dengan seseorang lain. Kami menggantikan Engkau dengan jabatan, dengan nama baik. Kami menggantikan Engkau dengan hal-hal lain yang merupakan kebanggaan dunia ini yang hanyalah sampah dalam dunia ini. Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan tolong kami memulai tahun ini dengan tepat, dengan benar. Dengan cara menempatkan Engkau sebagai yang paling utama dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, ketika kami tergoda untuk menggantikan Engkau dengan hal lain.
Tuhan tolong kami, sadarkan kami, Roh-Mu menyadarkan kami, menegur kami, sehingga kami berbalik dari jalan kami, dari kekeliruan kami. Kami berdoa ketika kami melakukan hal ini, kami berdoa supaya damai sejahtera Tuhan, kepuasan yang dari Tuhan, kebebasan dari kekhawatiran, berkat yang dicari oleh dunia ini, hinggap menempati hidup kami, ada dalam hati kami, sepanjang tahun 2023, bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami makin hari makin serius, menempatkan Engkau dalam hidup kami sebagai yang terutama, sehingga ketika Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami sebagai mempelai perempuan yang tidak berselingkuh dengan hal-hal lain dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan atau apapun yang Bapak Ibu punya di rumah. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Pada malam yang sama, Yesus pun berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini, di hari Minggu ini, di bulan yang pertama di tahun yang baru, tahun 2023, kami ada waktu lagi untuk tidak saja mendengarkan suara melalui kebenaran firman-Mu, tapi juga untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu sekitar 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau mati bagi kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang hancur. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah. Sehingga kami semua bisa mendapatkan keselamatan kekal. Kami semua yang percaya kepadamu, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kami bisa mendapatkan keselamatan kekal, mendapatkan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah perjamuan kudus hari ini ataupun perjamuan kudus yang kami lakukan tiap sebulan sekali, tidak hanya membawa kami untuk mengingat pengorbanan-Mu di Bukit Golgota, tapi juga membawa kami untuk hidup lebih serius, hidup terus dalam kekudusan, menghormati Engkau, menjadikan Engkau sebagai prioritas yang utama, yang pertama dalam hidup kami. Dan kami juga menjadi orang percaya yang melayani Engkau dengan totalitas, dengan komitmen total. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang Ibu Sarah sampaikan. Tidak saja melalui firman Tuhan, bahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini termasuk melalui perjamuan kudus hari ini. Doa saya sekali lagi setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita semua menjadikan Tuhan sebagai yang utama, yang pertama dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Khususnya di tengah dunia ini yang makin hari makin jahat, makin membawa manusia untuk jatuh dalam dosa. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His
Father through Jesus the Son.